nggak selamanya beasiswa itu minta nilai kalian. Jadi kadang mereka juga observe kita itu dari tingkah laku kita, gimana kita menyelesaikan masalah, gimana kita berkomunikasi, itu semua penting banget. Jadi nggak cuma sebatas nilai doang gitu, dan yang jadi tolak ukur sebuah beasiswa seperti itu. Itu yang beasiswa aku sih, kayak gitu sih. Terus proses kakak dapetin beasiswanya itu gimana kak? Panjang sih. Singkatnya panjang. Kalau misalkan aku bantu jelasin, kalau aku ini awalnya tuh aku daftar ada yang namanya seleksi berkas. Jadi kita ngumpulin berkas-berkas yang mereka butuhkan. Itu salah satunya ada transkrip nilai itu tadi, terus juga sertifikat pengalaman, panitia, organisasi atau lomba atau volunteer yang kalian punya, terus juga nyiapin gambar diri atau kayak motivation letter. Nah, ini tuh pertama kali banget aku ketemu yang namanya motivation letter. Jadi sebelumnya kan kalau sekolah kan belajar. Kalau organisasi di luar ataupun pengalaman lainnya kan ya memang ngelakuin hal itu. Cuman kalau gambar diri ini lebih ke jelasin gimana kamu mau sukses ke depannya, gimana kamu punya cita-cita buat diri kamu sendiri, terus juga fokus kamu maunya di mana, bidang yang kamu minati. Terus ini sih ada juga latihan, aku harus nyiapin latihan wawancara. Itu aku nyiapin latihan wawancara itu sama Memuci. Alhamdulillah Memuci bantu buat aku role play wawancara. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bawain wawancara tuh yang kayak gimana sih, urutannya kayak gimana, apakah perlu bahasa Inggris atau enggak gitu. Soalnya waktu kemarin karena aku bisa bahasa Inggris kan, jadi aku deliver wawancara itu dengan bahasa Inggris gitu. Ya alhamdulillah bisa, nggak keteter-keteter gitu. Terus juga aku sadar buat dapetin beasiswa itu ternyata banyak hal yang di luar akademik itu yang justru lebih value daripada sekedar nilai. Jadi gini sih, it's okay nilai kita misal nggak gitu bagus amat, maksudnya lulus. Tapi kalau misalkan kita punya pengalaman yang lebih, why not gitu. Kita punya sesuatu yang buat di-achieve, ya tunjukkan aja gitu ke beasiswanya. Karena dengan itu kita punya bukti kalau kita benar-benar berjuangin apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Baik kak, terus gimana caranya kakak bisa terus buat termotivasi buat tetap konsisten atau berusaha terus gitu kak? Kalau aku sih, aku punya cita-cita yang besar. Aku pengen kerja di sini, aku mau berproses di sini, aku pengen punya soft skill di bidang ini, banyak pokoknya. Dan dengan cita-cita yang aku tulis itu, aku jadi termotivasi kan. Jadi nggak apa-apa kita nulis impian kita setinggi-tingginya gitu. Karena jadinya kita punya tujuan kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, oh iya ini aku ngelakuin ini karena aku pengen jadi ini gitu. Jadi kita juga nggak akan cepat down gitu moodnya karena ngelakuin sesuatu. Terus ini sih sebenarnya sih bukan motivasi yang penting ya sebenarnya kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, tapi disiplinnya itu sebenarnya disiplin. Jadi gimana kita biar bisa terus konsisten ngelakuin itu semua dan juga nggak patah semangat di tengah gitu. Ya kadang-kadang mungkin kita ngerasa down kayak kok aku ngelakuin ini terus kayak nggak ada habisnya gitu. Ya sesekali kita ngobrol ke orang-orang yang lebih senior yang lebih mengerti tentang hal itu, terus kita jadinya punya insight baru, kita disemangatin juga. Jadi buat saran aku buat teman-teman biar bisa, maksudnya kalau misalkan secara motivasi ya itu enggak, kalau misalkan kurang dari diri sendiri itu teman-teman bisa seek out for help atau cerita ke orang-orang terpercaya teman-teman, entah itu teman kalian sendiri yang punya prestasi serupa gitu, buat nambahin insight juga gimana buat nyiapin lebih baik, terus juga ke guru yang memang relate sama hal itu. Misal Memuci ini dulu itu ternyata sempat magang di Moon kalau nggak salah. Terus juga
oh ternyata Memuji pernah di situ ya. Terus jadinya kayak cita-cita banyak, aku juga dapat insight baru. Iya, jadi kayak ini sih breaking the boundaries. Kalau misalkan kita ternyata bisa seperti itu loh, nggak apa ya, nggak ada tembok yang ngehalangin kita gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngelakuin apa aja, asalkan kita mau, ada usahanya, kita disiplin. Kalau downnya sih ya boleh down, tapi jangan lama-lama. Terus kita juga ningkatin terus skill kita, kayak gitu. Uh, se- seberapa pengaruhnya sih Kak pengalaman di organisasi atau di non akademik buat masa Hmm. depan atau buat di perkuliahan? Jawabanku ngaruh banget, ngaruh banget. Bahkan mungkin kalau kalian nggak ngincar yang berjenjang, mungkin aku bisa bilang kalau di luar akademik itu lebih penting daripada akademiknya itu sendiri. Oke, akademik utama, tapi kalau misalkan kalian hanya mengandalkan nilai, itu masih itu kurang kurang banget. Di 2022 ini bahkan orang-orang itu bisa punya lebih dari satu keahlian. Ya itu kita udah bahas competition with everyone gitu. Kalau misalkan mau benar, kita harus punya value apa sih yang kita punya dalam diri kita yang menunjukkan benar-benar diri kita itu misal aku dapat beasiswa loh, aku bisa public speaking, aku bisa MC, aku bisa ngisi materi, aku talkative sama orang, aku ngomongnya lancar, public speaking yang lancar, aku punya skill di bidang Inggris, bahkan aku juga bisa debate. Jadi um, tuh benar-benar tentuin kalian itu mau berprogres di bidang apa. Misal, aku kedepannya misal mau belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena aku kedepannya mau jadi delegasi untuk pertukaran pelajar di Korea. Seperti itu. Itu benar-benar teman-teman mimpi aja dulu. Gitu. Jadi benar-benar nggak selamanya akademik itu penting. Tapi akademik itu yang membantu kalian di step pertama kalian. Jadi tetap jangan lupain akademik. Cuman hal lain itu yang bisa jadiin dongkrak kalian, yang bikin kalian beda dari orang lain, seperti itu. Jadi penting banget sih. Uh, ada nggak sih Kak cara buat kita itu bisa percaya diri dengan skill yang kita punya? Oke. Cara percaya diri dengan skill yang kita punya, yang pertama itu dicintai dulu skill yang mau kita achieve gitu. Jadi percuma dong kalau misalkan kita ngambil skill atau kita nyoba skill tapi itu skill yang sebenarnya yang bukan kita suka. Misal di IT ini kan banyak ya penjurusannya. Ada data science, ada UI UX, ada juga manajerial. Misal ada tiga. Misal teman-teman itu pada milihnya data science, sedangkan aku milihnya UI UX. Itu gak apa-apa, ambil aja UI UX-nya. Walaupun kata orang data science gajinya banyak ya gitu. Ya itu kan rezeki ya gitu. Jadi nggak apa-apa kalian ambil uh, ambil minat yang benar, bidang minat yang benar kalian suka. Nah dari situ terus diperbarui, ditingkatkan skillnya. Nah gimana sih biar saya percaya diri itu kalau aku nggak dengerin apa kata orang lain gitu. Mungkin ada yang bilang kayak oh dapat beasiswa ya pasti pinter ya, enggak kok gitu. Justru aku nggak pinter-pinter banget gitu, kayak ya udah apa sih dari skill yang kamu punya itu justru yang bawa kamu ke sana gitu. Misal aku mau jadi programmer, oke, aku mulai coding dan segala macam dan aku emang suka hal itu dan jadinya aku bisa pede deliver itu ke orang-orang. Dan nggak sebenarnya ini sih nggak orang lain itu nggak sepeduli itu sama kita. Jadi kalau misalkan teman-teman ada anggapan ya aku nggak percaya diri nih takut diomongin sama temen gini-gini bla bla bla, aku kan baru mulai tapi kok aku udah umbar-umbar ini itu gitu, udah upload di sosial media gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu kalian lakuin, itu nggak apa-apa, lakuin aja, itu untuk kesenangan diri kalian, untuk apresiasi diri kalian. Toh dengan kalian upload kegiatan kalian di sosmed, entah kalian menang lomba, itu orang akan menghargai kalian. Orang akan respect ke kalian kayak, oh Kemal ini dapat beasiswa ya, kayak gitu. Ya itu, kalian punya respect ke orang-orang dan jadinya kalian bisa percaya diri. Sama
ini kok nggak bakal ada ngejudge kalian kok. Aku bisa ini, aku bisa itu, ya nggak ada yang menghakimi itu sebenarnya. Orang-orang itu sendiri juga fokus ke diri mereka masing-masing sebenarnya. Jadi apapun yang ada di telinga kalian itu dikeluarin aja semua, kosongin. Kalau aku bisa dibilang, aku dulu sempat nonton videonya Ferry Irwandi. Kalau kalau kamu tahu, atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton Ferry Irwandi, itu beliau YouTuber yang bahas tentang psikologi dan juga hal-hal lainnya seperti ya tentang hal-hal di Indonesia gitu. Terus beliau tuh di salah satu videonya itu pernah bahas tentang stoikisme, di mana tuh prinsip yang benar-benar kita tuh cuma mikirin diri kita sendiri gitu. Maksudnya bukan berarti egois, tapi kita benar-benar mengeluarkan semuanya yang ada di diri kita gitu. Terus jadinya itu kebetulan aku nonton video itu tuh waktu aku di pertengahan 2021, di mana beasiswanya itu juga baru dibuka. Jadi itu benar-benar yang ngerepresentasiin aku buat ngeluarin hal itu semua di motivation letter sama pas interview. Jadi aku nggak setengah-setengah waktu ngomong gitu, bener-bener kayak aku all out, apa yang aku punya aku keluarin semua. Aku punya pengalaman bisnis online, aku punya pengalaman jasa servis, aku punya pengalaman ngajar renang juga kemarin waktu SMA itu. Jadi sebelum UTBK itu aku punya beberapa sumber penghasilan. Dari selain ketiga itu aku juga sempat ngajar renang buat anak-anak. Jadi ya sebenarnya ini sih, kalian yang perlu kalian siapkan itu benar-benar diri kalian sendiri, mental. Bener. Jangan takut buat mulai. Misal aku mau desain nih Kak, tapi aku kayaknya belum jago deh gitu. Aku ya gimana? Kalau misalkan nggak coba ini itu ya gimana mau maju gitu. Jadi benar-benar dicoba dulu aja supaya bisa dapat yang lebih lagi. Yang terakhir nih Kak, Kakak ada nggak kata-kata atau pesan atau semangat buat kita? Buat dari aku ya, supaya teman-teman 23 ke atas, terutama ya buat adik-adik English Clubku juga, saran dari aku, apa yang ada di depan mata kalian itu diselesaikan. Jadi selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Kalian masuk SMA Negeri 1 Pekalongan ini, alhamdulillah masuk di SMA favorit sepekalongan, itu dimanfaatkan. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, beneran dapetin hasil maksimal kalian. Misal kalian suka di biologi ya nggak apa-apa gitu, kencengin biologinya. Suka di MTK ya nggak apa-apa, dikencengin juga. Terus di SMA itu lebih banyak kesempatan yang tersedia buat kalian, itu lebih stand out, jadi benar-benar dimanfaatin. Misal ada Popda, ada OSN, sekarang namanya apa ya, OSN? Iya, OSN. OSN, oh masih OSN ya, oh iya. Dulu ada FLS 2SN juga, itu dimanfaatin. Terus misal kalau misalnya ada lomba-lomba yang nggak dikasih informasinya sama sekolah, itu nggak apa-apa, ikut aja. Justru dengan itu sekolah dan diri kamu sendiri itu bakal lebih recognize atau lebih dikenali sama sekolah gitu. Justru yang dengan beasiswa itu bisa mendongkrak teman-teman buat cari beasiswa juga gitu. Kan kayak yang di angkatan 23 kalau nggak salah ada Devi juga, ada Rika juga kalau nggak salah, itu di juga kan. Terus ya gitu sih buat semangat. Jadi buat SMA Negeri 1 Pekalongan di tahun-tahun ini itu, tahun-tahun kalian buat itu online itu bener-bener susah buat cari pengalaman. Mau volunteer pun kayaknya nggak ada deh. Dulu itu English Club ada mau ikut English Camp lagi, cuman karena 2020 COVID itu bener-bener diundur sampai hari ini. Hari ini masih diundur kayaknya, karena belum ada surat edaran gitu kan. Terus ya gitu sekarang udah teman-teman SMA 1 Pekalongan tuh udah ada prestasi dari kakak-kakak sebelumnya, dari aku, dari kalian Nazara juga yang sekarang bareng kalian juga kan yang masih sekolah. Nah itu tuh jadiin mereka-mereka ini sebagai sumber motivasi kalian buat lebih bisa di exploration lagi. Jadi kalian mungkin kalau aku di skalanya mungkin di nasional, terus kalau Karina Zahra itu di
nasional. Nah, kalian juga bisa karena ada orang yang langsung yang berperan di situ, kalian bisa lebih nanya-nanya. Itu jadi ini sih privilege sekali buat